Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini 31 Desember 2020 terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Melalui bagian pembacaan firman Tuhan ini kita merenungkan satu tema, hari biasa. Ketika menjalani hari-hari dalam kehidupan ini, kerap kali manusia mengkategorikan adanya hari khusus dan hari biasa. Hari khusus biasanya membuat seseorang memasukinya dengan perasaan gentar, dakdikduk, sebab sadar betapa berharganya satu hari itu, serta menuntut pemikiran kembali bagaimana menjalani hari-hari di masa yang akan datang. Hari ini 31 Desember dan hari esok 1 Januari. Apakah termasuk kategori sebagai hari yang khusus? Bagaimana pandangan Alkitab tentang konsep hari seperti ini? Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa hari-hari yang kita jalani setiap hari tanpa terkecuali, di sana dikatakan semuanya adalah jahat. Hari-hari tersebut dikatakan jahat karena menarik perhatian kita untuk menjauhi fokus hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pengkategorian hari khusus dan hari biasa menimbulkan anggapan adanya hari tertentu yang dianggap baik, lebih spesial dari hari yang lain. Padahal konsep semacam itu adalah keliru, sebab semua hari adalah jahat. Kita hidup di tengah budaya materialisme yang menjadikan pengejaran materi atau harta duniawi sebagai segala-galanya. Hedonisme menjadikan kesenangan duniawi sebagai hal utama, serta berbagai budaya lainnya yang menarik, bahkan menyedot hidup kita seperti pasir hisap yang menelan hari-hari kita. Inilah contoh betapa jahatnya dunia yang menarik kita dari hidup yang menyenangkan hati Allah. Terhadap hari yang jahat, Paulus meminta agar kita menggunakan waktu dengan baik. Ayat yang ke-16. Alkitab bahasa Inggris versi King James menerjemahkan perkataan tersebut sebagai redeeming the time. Tebuslah waktumu. Cara praktis untuk mempraktekkan ayat ini adalah persis seperti sikap kita dalam memasuki sebuah hari khusus. Misalkan ulang tahun, akhir tahun ataupun awal tahun, mendorong kita menjalani hari dengan lebih seksama, lebih benar dan menyenangkan Tuhan. Sikap ini tidak boleh hanya ada pada hari khusus, tetapi hari biasa pun harus dijalani seperti itu. Selama tahun 2020, bagaimana engkau menjalani hari-hari biasa? Mari kita menjalani hari-hari biasa di hadapan kita di tahun 2021 dengan bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengakhiri akan kehidupan di tahun 2020. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu atas hidup kami. Ampuni kami jikalau kami mengisi akan tahun-tahun di dalam hidup kami dengan kami tidak melakukan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Sesungguhnya Engkau rindu supaya kami menebus waktu kami dengan kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan hidup kami di tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa, biarlah kami mempergunakan waktu kami sedemikian rupa dengan bijaksana,
supaya melaluinya Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema PL hari ini terambil dari Maleaki pasalnya yang ketiga dan keempat, Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, serta Amsal 31 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Tuhan Yesus memberkati.